Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya, Rahmat Patansi, di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 11. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas lanjutan dari teks resensi. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan adik-adik berdoa. Amin, terima kasih. Lanjut ya adik-adik ya. Tolong diperhatikan dan didengarkan dengan baik-baik. Simak video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi discommunication ataupun tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang materi yang akan saya berikan pada pertemuan kali ini. Menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks resensi yang berkaitan dengan Valentino Rossi, kali ini kita akan membandingkan, masuk pada bagian perbandingan. Jadi kita membandingkan teks resensi yang lain dengan yang lain juga. Jadi yang satu dengan yang lain ya. Jadi kita bandingkan teks tersebut untuk sebuah tujuan yang pada dasarnya mengidentifikasi identitas buku yang diresensi, dan yang kedua mengungkapkan isi informasi buku yang diresensi. Jadi pada dasarnya untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan ya. Pada kegiatan pertama, mengidentifikasi identitas buku yang diresensi. Identitas ini berarti berkaitan dengan karakter buku. Bukunya judulnya seperti apa, siapa pengarangnya, penerbitnya siapa, tebalnya berapa. Itu ya, itu berkaitan dengan identitas. Silakan dibaca, ini adalah contohnya. Petualangan bocah di zaman Jepang. Ini adalah contohnya ya. Silakan dilihat. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian pause atau hentikan sejenak. Ini adalah contoh dari teks resensi. Nah, setelah dibaca teks resensi tersebut ataupun setelah itu, ini adalah penugasan. Akan tetapi di sini saya tidak akan memberikan penugasan. Di sini kita akan sama-sama memecahkan masalah dalam tugas ini ya. Yang pertama, bacalah kembali contoh teks resensi di atas dengan baik ya. Jadi di perintah sini kita harus membaca contoh teks resensi yang tadi itu harus baca dengan baik agar tidak melewatkan satu informasi apapun. Yang kedua, secara berkelompok identifikasilah resensi tersebut berdasarkan aspek berikut. Ini secara berkelompok ya. Bisa juga tidak secara berkelompok, akan tetapi kita harus memecahkan aspek yang ada di dalam resensi tersebut. Identitas buku itu seperti apa? Ringkasan isi buku ya, itu seperti apa? Ringkasan itu artinya suatu tulisan yang mewakili secara keseluruhan tentang tulisan tersebut. Jadi dia meringkas cerita yang ada di buku tersebut sedemikian rupa dan sedemikian singkat, padat dan jelas yang mewakili isi dari buku tersebut. Sampai di sini dipahami ya. Jika identitas tadi berkaitan dengan judul buku, penerbit, pengarang, tebal buku, itu identitas. Keunggulan buku ini artinya kelebihan dari buku tersebut. Kelebihan apakah yang dimiliki buku tersebut? Kelemahan buku, kelemahannya apa? Mungkin dari segi penulisan, dari segi bahasa, dari segi titik, koma dan lain sebagainya, tanda baca ya, atau dari segi hal yang lain yang mungkin memiliki kekurangan dalam buku tersebut. Ataupun kelemahannya, rekomendasi itu artinya ditawarkan ya, merekomendasi atau menyarankan, paham ya?
Yang berikut, selain aspek tersebut, adakah aspek lain yang dibahas dalam resensi tersebut? Jika ada, dijelaskan. Jika tidak ada, dijelaskan juga. Paham ya? Cermatilah contoh resensi lainnya untuk buku non-fiksi. Ini ya. Cermati unsur-unsur yang ada pada resensi tersebut. Cermati ini maksudnya pahami dengan baik contoh resensi lainnya ataupun unsur yang ada pada resensi. Paham ya? Tuliskanlah hasil penilaian. Jadi di sini kita diminta untuk menilai. Gunakanlah rubik seperti di bawah ini. Ini adalah bentuk dari penilaian. Jadi dibuat tabel ya. Dibuat tabel. Kelengkapannya berapa persen, ketepatannya berapa persen, kejelasan berapa persen, jumlah 100%. Seperti itu ya, skor berapa, nilainya berapa, itu contoh. Skor maksimalnya berapa, 30% kan, hingga pecah 100%. Ini 100 ini total dari keseluruhan skor maksimal. Jadi di sini minimalnya kelengkapan itu jika lengkap berarti harus diberikan nilai 30, skor 30, nilai juga 30, seperti itu ya. Mengungkapkan isi informasi buku yang diresensi. Jadi mengungkapkan informasi berdasarkan objek ataupun karya resensi yang pernah dilihat ataupun yang pernah dibaca. Ya, artinya resensi tersebut kita tahulah, kita memahami resensi tersebut. Jadi kita mengungkapkan isi dari informasi yang ada pada buku tersebut. Informasi apa sajakah yang terdapat pada buku tersebut? Contoh-contoh informasi: tahun terbitnya berapa, siapa penulisnya, siapa pengarangnya, dan isinya seperti apa, menggunakan bahasa seperti apa, keuntungan dari kelebihan dari buku tersebut apa, keunggulan dari buku tersebut apa. Itu ya informasi ya, informasi yang berkaitan dengan buku yang diresensi. Paham ya? Resensi terdiri atas bermacam-macam jenis seperti yang terdapat di dalam contoh di atas. Ada resensi untuk novel, ada pula resensi berupa cerpen berdasarkan objek dan tanggapannya, ada pula yang berupa film, drama, lagu, buku, ilmu, pengetahuan, lukisan, dan karya-karya tersebut. Karena pada dasarnya resensi ini memang bersifat umum, jadi dibebaskan untuk karya mana saja. Paham ya? Dengan perbedaan-perbedaan objek karya itu, informasi yang kita dapat pun akan bermacam-macam pula. Memang benar, dengan perbedaan-perbedaan yang ada, maka informasi yang akan kita dapatkan maka akan berbeda. Jika kita meresensi sebuah buku bahasa Indonesia dan sebuah buku bahasa Inggris, maka informasi yang akan kita dapatkan juga berbeda. Paham ya? Walaupun sesama jenis buku. Apalagi jika kita meresensi sebuah buku bahasa Indonesia dan kita meresensi sebuah film, itu jelas beda. Perbedaannya akan sangat jelas. Ataupun kita meresensi sebuah novel dengan judul Laskar Pelangi dan filmnya Laskar Pelangi, itu juga akan beda. Karena pada dasarnya film dan novel itu ada beberapa reka adegan yang akan dihilangkan dalam perfilman nanti. Ataupun ada informasi-informasi yang mungkin ada di dalam novel tidak ada di dalam film. Mudah-mudahan insya Allah sampai di sini kalian mengerti dan memahami. Dan jangan lupa, jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, tolong ditanyakan ya. Jangan hanya didiamkan. Insya Allah akan saya jawab. Misalnya, dari resensi novel atau kumpulan cerpen, informasi yang kita dapatkan adalah tentang alur, penokohan, latar, dan hal lain sebagainya. Jadi jika ini dalam bentuk karangan sastra, novel, cerpen, dan sastra lainnya, sastra tulis ya. Jadi itu berkaitan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu artinya pembentukan novel ataupun cerpen ataupun karya sastra itu sendiri. Dilihat dari alur, penokohan, latar, setting, amanat, dan lain sebagainya. Jadi informasinya itu akan berbentuk seperti
Demikian tadi. Jika di luar dari hal tersebut, contohnya buku cerita, berbeda halnya apabila resensi itu tentang buku populer ya. Informasi yang kita dapatkan berupa sejumlah ilmu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan kita tentang topik yang dibahas oleh buku tersebut, seperti buku pembelajaran ya. Silakan dibaca ini. Perhatikan contoh resensi berikut. Beragam tema, beragam kisah terangkum di kumpulan cerita pendek Cerita Cinta Indonesia ini. Mulai dari jejak sastra hingga cerita pendek Tenil tergores dalam 45 cerpen, buah karya 45 penulis yang pasti sudah Anda kenal. Membaca kumpulan cerita pendek ini seakan, di sini kita menguraikan terlebih dahulu. Maksudnya di sini kita menguraikan terlebih dahulu, memperkenalkan isi resensi. Paham ya? Baru berikut ini kita masuk pada bagian isi pembahasan ya. Pendahuluan pembahasan. Ini di bagian penutup. Pendahuluan, pengenalan, pembahasan, bagian penutup. Kurang lebih seperti itu ya. Itu kurang lebih polanya seperti itu. Saya sengaja membagi pendahuluan ataupun pengenalan, terus isi dan penutup. Pengantar ya, pengantar, isi, penutup. Pendahuluan, pengantar, isi, penutup. Agar kalian tidak bingung. Jadi ini ya, kita kembali lagi. Ini adalah sebuah pendahuluan atau pengenalan. Ini adalah sebuah penggiring atau pengantar untuk mengantarkan kita atau menggiring kita ke bagian isi penting. Ini ya, isinya ini. Ada pula cerpen menarik lain dan memukau 2 garis, ataupun ini juga sebenarnya hanya berbentuk 3 pola. Pendahuluan, isi, dan penutup. Ini isi dan ini isinya juga. Ini adalah bagian penutupnya. Paham ya? Bacaan di atas juga berkategori sebagai resensi. Melalui resensi tersebut dapat kita peroleh informasi atau gambaran tentang cerpen-cerpen yang di dalamnya. Selain itu, terdapat pula perincian tentang tema dan evaluasi terhadap kelebihan cerpen-cerpen yang ada di dalamnya. Berikut contoh resensi lainnya. Jadi diperhatikan ya. Jangan lupa materi yang saya berikan untuk siswa saya, jangan lupa ditulis ya materi ini, agar kalian mempunyai bekal untuk pembelajaran. Nah, ini adalah sedikit penjelasan. Teks tersebut menyajikan informasi tentang isi dan kelebihan-kelebihan yang ada pada satu album lagu berjudul Sentition. Saya tidak tahu bacanya seperti apa. Silakan kalian baca saja. Tentu saja informasi-informasi yang disajikan resensi tersebut berbeda dengan yang sebelumnya. Ini ya. Ini sedikit penjelasan tentang 2 teks resensi tadi. Nah, ini jika kita bertemu tatap muka, berarti ini adalah sebuah penugasan yang setelah tadi saya jelaskan dan memberikan contoh. Ini kalian akan praktek sendiri untuk memberikan penjelasan tentang resensi, atau kalian untuk meresensi. Jadi ini Legenda Cinta Laila Majnun. Ini ya, silakan dibaca, dilihat. Silakan dilihatlah. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan
Anda pause. Ini adalah ini sesuai tadi. Berdasarkan teks tersebut, informasi manakah yang sesuai dengan yang tersaji dalam tabel berikut? Dilengkapi ilustrasi-ilustrasi menarik. Jika sudah sesuai ilustrasinya, ini pernyataannya, ilustrasi menariknya, dicentang saja di sini. Jika tidak, dicentang di sini ya. Paham ya? Jadi di sini kita berdasarkan tersebut kita harus mencari tahu informasi yang tersaji dalam teks tersebut dan yang berkaitan pada tabel ini ya. Ini lanjutannya. Nah, pada dasarnya ataupun pada intinya resensi itu kurang lebih kita menulis sebuah teks resensi yang terserah judulnya seperti apa dan diambil dari mana, karya sastra ataupun hal lain sebagainya, buku, novel, drama, cerpen, film, puisi, lagu, itu kita bisa resensi berdasarkan pemahaman kita sendiri dan juga memperhatikan beberapa unsur yang menjadi pendukung dari resensi seperti keunggulan dan kekurangan dari buku-buku ataupun hal-hal yang kita resensi. Jika keunggulan dari buku pembelajaran berarti kita mendapatkan sedikit tambahan ilmu pengetahuan. Seperti itu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa jika ada hal yang kalian ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Insya Allah akan saya jawab dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.